Rizky Fadilah, salah satu pengajar di SMK swasta di Kota Depok. Saya Ayu Putu dari RA Cimanggis, Depok. Kalau misalnya seputar metode belajar di tengah pandemi kayak gini, ya banyak ya lah keluh kesahnya. Pertama karena transisinya juga terlalu ngedadak kan, dari awalnya kita ngerasa kayak oke, Indonesia bakalan baik-baik aja gitu, terus tiba-tiba pemerintah langsung menutup semua kegiatan massa kayak misal sekolah dan segala macam gitu kan. Jadi emang penyesuaiannya rada susah. Jadi ketika ada pengumuman bahwa sekolah akan diliburkan dan dimulai bulan Maret kemarin, kami para guru dan kepala sekolah akhirnya rapat terkait dengan pembelajaran yang akan kami lakukan, dan kesepakatan bersama dan juga dari PC IGRA kami sepakat memberi pembelajaran melalui grup WA dan semua dilakukan di rumah oleh orang tua masing-masing. Kalau misalnya sistemnya mau mulai kelas online sih, anak-anak sebenarnya kita udah masukin ke grup kelas masing-masing kan. Terus jadi kita bikin jadwal. Misalnya materi saya berapa kali pertemuan dalam seminggu gitu. Jadi anak-anak nggak tiba-tiba saya langsung oke, kita mau kelas hari ini, enggak. Jadi biasanya sih semalam atau sehari sebelumnya nyiapin materi, tergantung tingkat kesulitan materinya ya. Tapi kalau cuma bikin PPT biasanya semalamnya bikin PPT. Tapi kalau misalnya emang bikin video interaktif atau bikin ya ada yang praktek-praktek gitu, biasanya sehari sebelumnya kita bisa datang ke sekolah, kita gunain alat yang ada di sekolah, ngabarin pihak yayasan atau kepala sekolah, bikin video interaktifnya, terus kita siapin untuk besok. Nah kalau misalnya besoknya itu biasanya sih kita 15 menit sebelum kita online pakai Zoom, anak-anak kita kabarin lagi, oke standby 15 menit gitu kan. Terus habis itu absen selama 10 menit, habis absen baru kita mulai gitu. Jadi di sini metodenya kami membuat video berupa tepuk ataupun yel-yel sebagai penyemangat murid-murid di rumah dalam melakukan kegiatan yang diberikan oleh guru di sekolah. Jadi kegiatan diusahakan yang berhubungan dengan apa yang ada di rumah agar memudahkan mereka, para orang tua, untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anaknya. Kalau misalnya metode yang kita jalanin sih paling gini, anak-anak kan semua megang handphone, jadi kita bikin grup berdasarkan per kelas masing-masing, terus nanti kita bakal infoin kalau misalnya ada kelas yang emang harus tatap muka via online, kayak misalnya menggunakan streamingan atau segala macam kayak gitu. Jadi kendalanya di situ karena anak-anak kadang ada aja gitu alasannya, sinyalnya lah, ininya segala macam, dan juga menurut saya materi yang disampaikan juga jadi kurang efisien gitu. Itu terbukti waktu kita ujian tengah semester kemarin. Itu bener-bener apa yang ditanya di pertanyaan sama yang dijawab tuh bener-bener ngaco. Bahkan ada yang bener-bener purely ngambil dari Google gitu. Jadi bener-bener kalau kata saya sih semoga biar cepat selesai lah pandeminya, biar anak-anak bisa kembali lagi ke sekolah gitu. Karena memang kesulitan ya, mungkin ada orang tua yang sulit untuk mendownload file mungkin, atau memfotokopi karena mungkin untuk memfotokopi itu jaraknya cukup jauh. Jadi guru membuat sejenis LKS begitu, lalu difoto dan orang tuanya meniru membuat di rumah dan dikerjakan oleh putra-putrinya, seperti itu. Oke, harapannya sih semoga pandemi cepat berakhir lah. Kalau bisa sih awal tahun ajaran baru tahun ini bisa mulai gitu, karena kalau saya rasa yang saya alami gitu, mungkin kalau sekolah-sekolah yang elit atau sekolah-sekolah apa mungkin udah siap untuk metode pembelajaran online. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang agak sedikit tertutup, agak sedikit nggak kelihatan, kita masih banyak kendalanya di situ. Karena kita juga nggak bisa memaksakan kayak ayo ganti ini pakai wifi gini kan enggak gitu kan. Maksudnya benar-benar ya berharap biar pandemi cepat selesai. Terus juga harapannya semoga
kalau misalnya pandemi udah selesai, anak-anak bisa kembali lagi sekolah, di sekolah semangatnya tetap ada lagi gitu. Jangan ke bawah suasana yang kemarin udah libur hampir 4 bulan ini. Nah, harapan kami di sini terutama bagi guru-guru ya, kami sih berharap pandemi COVID yang melanda di negeri kita segera berakhir. Karena pembelajaran di rumah menurut kami tidak cukup efektif. Seperti saya pribadi, saya juga mempunyai beberapa anak yang bersekolah, SMA, SMP, dan yang kecil ini TK, cukup sulit mengatur waktu di rumah. Dan juga menurut kami karena semua pembelajaran melalui internet, saya pribadi itu kurang bisa mengontrol anak-anak. Misalnya sudah ngerjain ya sudah HP-nya disimpan atau saya ambil, tapi tetap dengan alasan oh ngerjain ini mau instruksinya dari HP. Jadi mereka ngerjain tapi terus saya misalnya ketiduran, dia akan main HP terus agak lama. Mungkin di sini perlu kerjasama antara masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah untuk mencari solusi agar kalau menurut saya seminimal mungkin tidak menggunakan media begitu. Gimana caranya? Mungkin kalau di tahun ajaran baru sih kami berharap sudah bisa datang ke sekolah langsung, walaupun nanti seminggu misalnya 2 kali atau 3 kali ataupun sekali, menurut kami itu cukup membantu. Karena kalau semua di rumah banyak orang tua yang merasa juga keberatan seperti itu, karena juga memang apalagi ibu-ibunya, ayah ibunya yang bekerja. Jadi mereka mungkin menitipkan kepada nenek atau kakaknya yang di situ tidak sabar, malah terus memarahi anak tersebut, bahkan malah asik bermain HP. Dan di sini kan dampak HP itu kita tahu sendiri ya, anak-anak jadi kecanduan, malah belajarnya sedikit tapi terus melihat yang lain-lain seperti itu. Jadi kami berharap mudah-mudahan ya pandemi COVID ini segera berlalu, dan seandainya memang harus tetap belajar di rumah, mudah-mudahan semakin banyak tutorial bagi guru atau pengantar bagi guru apa yang harus dilaksanakan guru di rumah, dan guru pun dapat menyampaikan kepada orang tua dan bisa diterima oleh orang tua. Dan kami juga berharap ya semua lembaga pendidikan yang ada serempak sama. Kalau memang di rumah ya di rumah semua, jangan ada yang di sini membuka, di sini tidak. Jadi kadang menimbulkan kecemburuan gitu. Oke, demikian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya walaupun pembelajaran melalui jarak jauh, saya berharap sih ini mungkin memang yang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan mendapat atau mencapai hasil yang terbaik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga ya, hadis kebersihan at-tahuru syatrul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, begitulah kegiatan kami untuk menyiapkan pembelajaran selama pandemi COVID. Jadi kami membuat video yang tujuannya sih untuk menyemangati anak-anak di rumah supaya mungkin mereka yang kangen sama gurunya, kebiasaan di sekolah gimana. Kami membuat itu, misalnya tepuk-tepuk gitu, yel-yel sekolah gitu. Terus kami juga menyiapkan diskusi di sekolah, menyiapkan kira-kira kegiatan apa yang akan kami berikan. Nanti kita mungkin menggambar atau bikin apa gitu. Jadi kita diskusi di sekolah. Salah satunya itu tadi kami bikin video tepuk, video mendongeng, menyanyi, dengan tujuan untuk memberi semangat kepada anak-anak untuk semangat belajar.
training lah untuk kedepannya supaya paham gitu. Itu untuk kendalanya ya. Jadi kendala guru itu banyak yang belum terlalu paham atau bisa dibilang sih kaget gitu. Aja itu gitu-gitu. Terus tadi lo cerita juga yang Guru dalam pendidikan rumah. sampai-sampai guru tuh